Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Marianti Amelia. Saya dari kelas 1A Perbankan Syariah. Di sini saya disuruh untuk membuat presentasi tentang mata kuliah Pancasila, di mana mata kuliah ini diampu oleh Pak Sulaiman. Baiklah, saya akan memulai presentasi ini. Di sini kita disuruh untuk mempelajari ada 3 sub pokok. Yang pertama itu pengertian warga negara, kedua pengertian hak dan kewajiban warga negara, yang ketiga hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang 1945. Oke. Di sini pengertian warga negara. Yang pertama itu pengertian warga negara itu penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan peraturan per-UUan, yaitu pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 1945 adalah warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh UU sebagai warga negara. Kedua, orang-orang bangsa lain maksudnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab dan bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI. Terus kita masuk ke pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai HAM. UU 39/1999 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Terus itu ada kewajiban asasi. Kewajiban asasi itu adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dilemburkan dalam hak kolektif atau sosial. Terus di samping itu tuh ada juga itu pendapat-pendapat tentang orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain. Kemudian melahirkan kewajiban WN. Terus ada juga perkembangan HAM di Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang 1945. Meskipun belum optimal seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. Dan pada 1959 sampai 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Dan pada tahun 1966 sampai 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Dan pada tahun 1970 sampai 1980 persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. Dan tahun 1990 pemerintah membentuk Komnas HAM, yaitu Komisi Perlindungan Anak. Dan pada tahun 1999 sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang 1945. Di sini kita masuk ke
Bab yang ketiga yaitu hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Itu ada yang pertama ada hak warga negara. Pengaturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 28A sampai 28J. 1. Hak asasi pribadi. Kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak dan lain-lain. Yang kedua, kebebasan hak asasi ekonomi. Hak memilih, hak manfaat, hak membeli, hak menjual. Yang ketiga, hak asasi sosial dan kebudayaan. Mendapatkan pendidikan, pengembangan kebudayaan, dan lain-lain. Yang keempat, hak asasi prosedural. Mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan, dan lain-lain. Hak asasi politik. Memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain-lain. Yang keenam, hak asasi dalam perlakuan yang sama, hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Terus, kewajiban warga negara itu pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 27, 28, 30, dan 31. Yang pertama itu membayar pajak. Setiap warga negara yang tinggal di negara tersebut harus wajib membayar pajak. Itu karena udah kewajiban kita semua untuk membayar pajak setiap bulannya. Terus menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati HAM dan orang lain, tunduk kepada ketetapan UUD, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, mengikuti pendidikan dasar, taat kepada negara. Terus di sini kita ada pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara. Apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya dapat merujuk pada pandangan para pemikir. 1. Kaum pluralis. John Hobbes dan John Locke. Itu masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara, sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Yang kedua, kaum Marxis. Antonio Gramsci. Dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjulis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Yang ketiga, kaum sintetis. Anthony Giddens menyatukan dua pandangan di atas kata kunci struktur negara untuk teori Marxis dan agensi warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara saling berpengaruh. Oke, itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kata-kata yang menyulitkan atau berbelit-belit, karena saya juga manusia punya banyak kesalahan, dan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.